Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Al-Hakim. Kali ini akan mempresentasikan tentang persebaran pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Perlu digarisbawahi bahwa Arab Saudi merupakan negara tujuan teratas bagi pekerja migran Indonesia. Tetapi, Indonesia belum bisa menjadikan Arab Saudi sebagai negara tujuan prioritas. Hal ini disebabkan karena banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga tidak memberikan hak-hak bagi perempuan, sehingga banyaknya terjadi kasus pelecehan seksual, terjadi kasus kekerasan pada perempuan yang menyebabkan Indonesia belum bisa menjadikan Arab Saudi sebagai negara tujuan prioritas bagi pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, kami akan membahas tentang program G2G pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Program G2G sendiri merupakan salah satu skema penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Program Government to Government atau program G2G pemerintah Indonesia dengan Jepang lebih dikenal dengan program IJPA atau Indonesian Japan Economic Partnership Agreement, di mana ini merupakan wujud kerjasama Indonesia dengan Jepang, di mana Indonesia diwakili oleh BP2MI dan pemerintah Jepang diwakili oleh JICWLS untuk penempatan pekerja migran Indonesia di Jepang. Salah satu keunggulan program G2G pemerintah Indonesia dengan Jepang adalah bagi PMI yang telah bekerja di Jepang, mereka berhak untuk mengikuti ujian nasional Jepang atau dikenal dengan N2. Setelah dinyatakan lulus, setiap PMI dapat bekerja dan tinggal di Jepang serta membawa keluarga mereka tanpa harus memperpanjang visa atau izin tinggal mereka di Jepang. Setiap tahunnya, Indonesia telah memberangkatkan sekitar 300 nurse dan juga care worker untuk bekerja di Jepang melalui program G2G pemerintah Indonesia dengan Jepang. Baik, materi kedua terkait pelanggaran HAM terhadap PMI di Arab Saudi dan Jepang akan saya paparkan. Materi pertama terkait pelanggaran HAM PMI di Arab Saudi. Adapun beberapa jenis pelanggaran HAM yang kerap dilakukan oleh majikan di Arab Saudi ialah pertama, PMI biasanya bekerja lebih dari 18 jam sehari dan terkadang hampir 24 jam sehari. Yang kedua adalah gaji tidak dibayarkan hingga beberapa bulan. Menurut salah satu sumber yang kami wawancarai ialah dia tidak dibayar selama 8 bulan gaji oleh majikannya dan hanya digaji melalui pemberian makan dan minum oleh sang majikan. Yang ketiga adalah kekerasan verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh sang majikan. Kekerasan verbal mencakup dicambuk dengan sabuk, dijambak, ditampar, dan beberapa kekerasan fisik lainnya. Kekerasan non-verbal mencakup dimarahi hingga disumpah serapahi dan dikatai bodoh, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dihukum mati. Ada beberapa faktor yang mendorong kemudian pelanggaran HAM kerap terjadi di Arab Saudi. Ya, pertama adalah belum adanya hubungan bilateral khusus antara Indonesia dengan Arab Saudi melalui Memorandum of Understanding atau MOU yang berisi tentang perlindungan PMI di Arab Saudi. Yang kedua adalah Arab Saudi sebagai negara belum meratifikasi konvensi terkait hak-hak tenaga kerja yang telah dicetuskan oleh hukum internasional ILO. Pemerintah Arab Saudi ketiga adalah pemerintah Arab Saudi memiliki kapasitas yang terbatas dalam kaitan penghapusan kerja paksa serta penyiksaan yang kerap dilakukan oleh para majikan di Arab Saudi. Yang keempat adalah pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengatur pengguna tenaga kerja atau majikan di Arab Saudi. Yang kelima adalah pemerintah mengalami kesulitan untuk bisa melakukan inspeksi atau pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja migran informal atau ilegal di Arab Saudi. Yang keenam adalah para PMI yang bekerja di bidang domestic worker kinerjanya dinilai secara subjektif sehingga tidak ada standar khusus dan hanya bergantung dari kepuasan sang majikan. Hal ini kerap kali memicu pelanggaran HAM terhadap para PMI di Arab Saudi. Yang ketujuh adalah keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia yang dikirim melalui jalur ilegal. Kemudian kerap kali menimbulkan masalah di kemudian hari seperti penyiksaan serta pelanggaran hak-hak lainnya. Keterbatasan bahasa ini kemudian kerap kali menjadi faktor utama terhadap pelanggaran HAM PMI di Arab Saudi. Hal ini biasanya terjadi apabila sang majikan menginstruksikan hal lain dan PMI melakukan tidak sesuai instruksi begitu. Jadi terjadi pelanggaran. Biasanya para PMI akan dimarahi atau kadang dipukul oleh sang majikan. Tingginya angka pelanggaran HAM terhadap PMI di Arab Saudi kemudian pada tahun 2016 membuat pemerintah menstop pengiriman tenaga kerja pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Akan tetapi melalui jalur informal atau jalur ilegal masih banyak pekerja migran Indonesia yang dikirim oleh Tekong ke Arab Saudi.
pelanggaran HAM terhadap pekerja migran Indonesia di Jepang sangat jarang ditemui dan hampir jarang terjadi. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pertama, pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang biasanya bekerja dalam sektor formal, yang artinya pekerja migran membutuhkan skill untuk dapat diterima untuk bekerja di Jepang. Berbeda dengan Arab Saudi yang lebih banyak menerima pekerja Indonesia di bidang domestic worker atau pekerja rumah tangga, maka di Jepang sebaliknya. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang biasanya bekerja di perusahaan-perusahaan yang telah disediakan oleh pemerintah Jepang. Karena sebagian besar pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang bekerja pada sektor formal, sehingga kinerja mereka dinilai dengan objektif. Ada standar yang untuk menilai pekerjaan mereka. Penilaian objektif ini kemudian juga menjadi salah satu alasan pekerja migran di Indonesia di Jepang jarang mendapatkan perlakuan kekerasan. Kedua, Jepang telah meratifikasi konvensi terkait hak tenaga kerja. Konvensi ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Jepang. Undang-undang ini mengatur terkait jam kerja, hari libur, cuti kerja, upah kerja, termasuk upah lembur dan upah minimum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan pekerja, asuransi kerja yang meliputi asuransi kecelakaan kerja dan kepegawaian, asuransi sosial yang meliputi asuransi kesehatan, pensiun nasional, pensiun kesejahteraan, dan santunan sekaligus. Yang ketiga adalah pengaturan perlindungan pekerja migran tertuang dalam beberapa pasal ketenagakerjaan tahun 2003. Pekerja migran yang datang bekerja ke Jepang dikategorikan sebagai peserta magang yang dimana akan dilatih skillnya di bawah bimbingan serta pengawasan dari pekerja yang telah berpengalaman. Undang-Undang Ketenagakerjaan Jepang mewajibkan perjanjian pemagangan harus dibuat secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat terkait hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pekerja migran dan perusahaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Jepang pada pasal 22 mengatur terkait hak pekerja migran Indonesia mencakup hak memperoleh uang saku atau uang transport, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan memperoleh sertifikat apabila telah lulus dari program yang telah dijalankan gitu. Ada beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Jepang, akan tetapi tidak semarak yang terjadi di Arab Saudi. Jenis pelanggarannya mungkin lebih ke arah terkait gaji yang tidak dibayarkan, akan tetapi hal ini sangat jarang terjadi karena sudah ada hukum-hukum yang benar-benar mengatur hal tersebut, sehingga saat hukum itu dilanggar maka ada konsekuensi yang menanti para perusahaan yang melanggar hak pekerja migran tersebut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Rizky Putri Gita akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor pendorong dan faktor penarik PMI NTB ke Arab Saudi dan Jepang. Menurut penuturan dari BP2MI sendiri bahwa masyarakat NTB yang berangkat ke Arab Saudi ini kebanyakan dari daerah Lombok Timur dan juga Sumbawa, dan kebanyakan dari mereka memiliki latar belakang dengan latar belakang finansial yang tidak stabil, dan juga ada yang broken home, yang mana beliau juga menambahkan bahwa jalur-jalur non-prosedural melalui calo-calo atau tekong itu lebih menargetkan orang-orang dengan latar belakang yang lemah atau tidak memiliki pendirian yang kuat. Misalnya dengan alasan broken home, finansial yang rendah, stres, dan alasan-alasan personal lainnya. Hal ini juga ditengarai sebagai salah satu pemicu tingginya tingkat pelanggaran HAM terhadap PMI. Adapun menurut wawancara dengan salah satu purna PMI, yakni Ibu Elvi Rosita, bahwa beliau memilih bekerja ke Arab Saudi sebagai PMI melalui jalur non-prosedural itu dikarenakan ada masalah internal. Nah, dengan keputusasaan tersebut, maka beliau memutuskan untuk memilih bekerja ke luar negeri sebagai bentuk pelepas stres. Nah, selain itu, menurut wawancara juga dengan BP2MI bahwa kondisi finansial sebagaimana disebutkan sebelumnya itu juga mempengaruhi bagaimana masyarakat NTB termotivasi untuk berangkat ke Arab Saudi. Selain faktor finansial,
keberadaan calo-calo atau tekong-tekong tadi itu juga menjadi satu faktor pendorong di mana masyarakat itu merasa lebih mudah berangkat ke Arab Saudi dibandingkan ke negara-negara lain karena adanya keberadaan calo tadi. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi motivasi dari PMI NTB untuk berangkat ke Arab Saudi yaitu bagaimana kemampuan mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang terbuka di negara Indonesia, yang mana kemampuan-kemampuan mereka tentunya lebih cocok dengan lapangan-lapangan pekerjaan yang dibuka di luar negeri. Dan selain itu, prestise dan dorongan dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi bagaimana mereka termotivasi untuk berangkat ke Arab Saudi. Selain itu juga, berdasarkan penuturan Purna PMI yang kami wawancarai, bahwa beliau hanya mengetahui Arab Saudi sebagai negara destinasi PMI. Dan pengetahuan yang minim serta akses informasi yang terbatas itu juga tentu menjadi salah satu faktor pendorong mengapa mereka memilih Arab Saudi sebagai negara tujuan padahal pelanggaran HAM-nya tinggi. Nah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa calo-calo yang merupakan agen penyalur itu mudah ditemukan oleh masyarakat yang membawa mereka ke Arab Saudi. Nah, menurut penuturan dari BP2MI sendiri bahwa calo-calo ini juga memiliki jaringan di Arab Saudi yang sudah sistematis, sehingga hal ini juga membuat masyarakat NTB menjadi lebih mudah untuk pergi ke sana. Nah, alasan yang kedua yaitu adalah karena alasan negara Arab Saudi ini mayoritasnya adalah Muslim dan merupakan negara Muslim dengan keislaman yang sangat kental. BP2MI mengatakan bahwa para PMI yang berangkat ke Arab Saudi itu berangkat dengan alasan kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Yang pertama yaitu program G2G antara Indonesia dan Jepang yang telah dijelaskan di awal tadi, yang masuk dalam skema IJPA. Selanjutnya yang kedua adalah gaji yang cukup tinggi. Dengan berdasarkan wawancara dengan salah satu purna pekerja yang juga bekerja di Jepang yaitu Bapak Murdi Jaleh, dikatakan bahwa beliau mendapatkan gaji pokok kurang lebih sekitar 8 juta dan nominal tersebut merupakan nominal yang cukup tinggi dibandingkan yang diterima dari pekerja migran di Arab Saudi. Nah, selain gaji yang cukup tinggi tadi, keselamatan kerja yang terjamin juga menjadi salah satu faktor penarik. Selain itu, fasilitasnya yang terjamin serta penghormatannya terhadap PMI terkait keyakinan, agama, dan kepercayaannya itu cukup tinggi juga. Selanjutnya adalah faktor pendorong rendahnya PMI NTB yang berangkat ke Jepang. Yang pertama adalah lingkungan yang masih tidak familiar dengan Jepang sebagai negara destinasi PMI. Selain itu, akses informasi yang terbatas mengenai program-program dari pemberangkatan PMI ke Jepang ini sendiri yang masih kurang disosialisasikan. Dibutuhkannya kemampuan yang tinggi untuk bekerja di Jepang. Nah, hal itu juga menjadi salah satu alasan mengapa rendahnya minat dari masyarakat NTB untuk bekerja sebagai PMI di Jepang.